Nah, lalu Dandi juga mengatakan adanya aturan bahwa TNI, aturan dalam TNI yang mengatakan bahwa asrama Kodim tidak boleh lagi digunakan sebagai tempat pribadi. Nah, proses itu juga membuat teman-teman umat tidak memiliki kepastian untuk bagaimana dia melaksanakan ibadah. Dan terakhir, Dandi mengusulkan untuk itu digunakan di asrama Kodim Pagaruyung. Namun belakangan muncul isu bahwa asrama Kodim meminta sejumlah uang kepada umat yang katanya itu untuk merenovasi mulai. Nah, awalnya sempat tidak diizin ketika dimintakan untuk minta tanda terima sempat tidak mau, tapi eh, akhirnya diberikan. Ini menggambarkan begitu rumitnya eh, umat eh, gereja atau Katolik yang ada di sana ketika mereka harus eh, bersandar kepada eh, lembaga-lembaga yang sepertinya juga tergantung keputusan oleh tertentu. Artinya ketika itu memang suasananya sedang baik lalu diizinkan, ketika tidak baik maka mereka tidak bisa settle. Yang kedua, kasus penolakan rehabilitasi gereja Katolik di Kota Padang Panjang. Jadi di Kota Padang Panjang sebenarnya ada sebuah gereja tua peninggalan Belanda, dan itu diasuh oleh gereja Santo Petrus Rasul yang telah dibangun zaman Belanda dan sudah memiliki sertifikat agraria hak milik berdasarkan surat nomor 1950 tahun 1950. Nah, ketika tahun 2014 panitia renovasi mengajukan perizinan untuk merenovasi bangunan. Jadi ini bukan mendirikan bangunan baru, tapi karena ini adalah bangunan Belanda yang tentu termakan usia, dia butuh untuk perbaikan sana sini, dan ya rumitnya itu memang harus mengurusi IMB, proses IMB. Nah, namun ketika pada tahun 2016 panitia untuk mengajukan permohonan IMB ke perizinan tata kota, terjadi penolakan dari yang meminta agar panitia pengurus IMB tidak mengeluarkan IMB. Nah, sebenarnya ini agak rumit karena sebenarnya kan di dalam peraturan bersama dua menteri di pasal 28 ayat 3 sudah menegaskan bahwa bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki EMB sebelumnya, maka bupati GPIB Efrata di Pesisir Selatan hampir mirip situasinya dengan yang yang terjadi di Kanagaring Sikabau, Kabupaten Damastraya, di mana umatnya tidak bermaksud mendirikan gereja, tapi hanya semacam rumah doa atau rumah ibadah, tempat mereka bisa berkumpul lalu melaksanakan ibadah. Itu pun juga tidak diizinkan. Ada semacam pakem bahwa uh, ya, tanah ulayat di Minangkabau itu tidak diizinkan mendirikan gereja di atas, sehingga itu yang selalu menjadi argumentasi ketika masyarakat adat di Sumatera Barat secara tegas menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan adanya aktivitas peribadatan Katolik atau Kristen di atas tanah ulayat. Jangankan di lokasi-lokasi seperti pedesaan atau lokasi trans yang masyarakatnya masih belum menerima perbedaan secara utuh. Di daerah urban saja seperti Tinggi atau Kota Padang atau Kota Padang Panjang yang cenderung sudah cukup heterogen, penolakan itu masih terjadi. Sehingga beberapa tantangan tentang peribadatan untuk melakukan kebaktian dan lain-lain menjadi
umat Katolik dan A Kristen major, saja. A sharp major, Pada tahun 2012 B major, juga terjadi C sharp insiden major, pembangunan wihara Buddha di kota Payakumbuh yang juga sempat terjadi penolakan ketika wihara itu hendak direnovasi. Artinya, kalau kita bicara apakah ini tendensinya hanya kepada kelompok Katolik dan Kristen saja, tidak. Ini baru bicara dalam konteks pendirian rumah ibadah, belum lagi kita bicara soal kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ada 31 jenis kebijakan yang bertendensi berbau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Sedikit lagi, lalu kenapa ini menjadi rumit di Sumatera Barat? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa itu menjadi rumit? Pertama, mereka minoritas, kelompok agama Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu. Mereka tidak memiliki suara yang dominan. Bahwa Sumatera Barat punya pendekatan dialogis dan musyawarah. Tapi saya tidak tahu kenapa ketika kita mau duduk bersama untuk mendiskusikan dan musyawarahkan terkait soal peribadatan atau pendirian rumah ibadah, selalu berujung kepada situasi yang hanya meredam tapi tidak mencarikan solusi yang permanen bagi kelompok minoritas. Lalu juga kritik terhadap peraturan bersama dua menteri yang ketika izin pendirian rumah ibadah diajukan selalu mempertimbangkan untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Artinya ketika meskipun itu sudah memenuhi syarat, tetapi ada penolakan, maka pemerintah daerah cenderung tidak mau konfrontasi juga. Artinya ketika kasus itu banyak tadi mereka sudah mengatakan gitu ya, dan ditambah bukan hanya kasus-kasus, tapi juga ada kebijakan 31 kebijakan kurang lebih yang bertendensi